Eh, Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, Siang, Bu. jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya. Jadi sekarang kita sebelum memulai pelajaran, saya ingin yang jadi ketua kelas supaya memimpin doa ya untuk hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Natasha. Baik, Trisna, terima kasih ya. Jadi di sini Trisna untuk semua temanmu hadir ya. Hadir semua, Bu. Oke, baik, bagus. Jadi di sini yang akan kita pelajari sekarang itu mengenai gaya intermolekuler ya, atau gaya antarmolekular dalam bahasa Indonesia ya, dan juga gaya intramolekuler ya. Jadi kalian harus bedain antara intramolekul sama antarmolekul. Seperti itu ya. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar nih tentang ini ya. Pasti kan sudah pernah dengar walaupun masih samar-samar ya, tapi setidaknya kalian sudah pernah belajar ikatan kimia ya. Kalian sudah pernah belajar ikatan kimia waktu kalian masih kelas 10 ya. Nah, sekarang saya memberikan kalian satu kasus ya. Kira-kira kenapa bisa es itu yang ada di kutub itu bisa mengapung gitu. Nah, ada orang yang bilang ya, kalau misalkan es mengapung itu karena esnya itu dia nggak suka dingin-dingin, makanya dia ke atas gitu. Dia perlu sinar matahari gitu. Ya, diperlu sinar matahari sehingga dia ke atas, sehingga dia bisa lebih dekat dengan matahari, jadi dia lebih hangat gitu. Menurut kalian benar atau nggak seperti itu? Benar, Bu. Ya, jadi Benar sih, Bu. benar ya. Oh, ya. Jadi sebenarnya ya, jadi ini sebenarnya guyonan ya sebenarnya. Jadi ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi di sini kalian bisa tahu kenapa bisa es itu ke atas ya. Es itu dia mengapung kalau kalian belajar tentang gaya intramolekuler ya sama gaya antarmolekul. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu akan membuat suatu diskusi ya, tapi diskusinya kita ini beda dengan yang sebelumnya ya. Jadi diskusi kita ini kita ada dibagi menjadi dua ya. Jadi ada kelompok ahli ya sama ada kelompok asal gitu ya. Nah, di sini Ibu akan bagi kalian ya menjadi 3 kelompok gitu. Nah, tiga kelompok ini itu adalah kelompok asal gitu ya. Nah, dalam kelompok asal itu sendiri ya kalian akan belajar masing-masing ya. Kalian akan mendapatkan satu topik tertentu. Ya misalkan nih ya. Jadi kalau Swadinata sama Duyan misalkan dia dalam satu kelompok ya, kemudian Swadinata ini dia akan belajar tentang topik gaya antar molekul. Ya, sedangkan Duyan itu belajar tentang gaya intramolekul gitu ya. Nah, mereka ini, dua orang ini akan bergabung dengan yang topiknya sama dengan mereka gitu ya. Mereka akan bergabung ya, mereka belajar terlebih dahulu bergabung dengan kelompok yang sama-sama materinya dengan mereka. Itu disebut dengan kelompok ahli gitu ya. Jadi yang topiknya gaya intramolekul dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kumpul gitu ya. Itu berdiskusi ya. Kemudian balik lagi ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal itu kalian menjelaskan kepada teman kalian. Misalkan kalau kalian mendapatkan gaya antar molekul, kalian jelaskan ke teman kalian tentang gaya antar molekul. Gitu ya. Jadi kita saling sharing gitu ya. Jadi anak-anak ngerti tentang sistem ini ya, sistem diskusi ini ya, atau masih ada yang bingung? Sudah sih, Bu. Sudah jelas ya. Oke. Jadi sekarang Ibu akan bagi ya, Ibu akan bagi kelompoknya. Untuk kelompok asal itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu Gungdia, Duyan sama Adel. Ya, kalian catat ya. Kemudian kelompok 2 itu Swadinata sama Mega. Kemudian yang kelompok 3 itu ada Trisna dan Dayu. Ya, sudah mendengar semua? Halo? Bisa bilang, Bu. Oh ya, saya ulangi ya.
Jadi untuk kelompok 1 itu Gundia, Duyan sama Adele. Kemudian kelompok 2 itu adalah Swarnata sama Mega. Dan kelompok 3 itu ada Trisna sama Dayu. Sudah ingat ya sama teman-teman kelompoknya? Halo anak-anak, bisa dengar suara ibu? Bisa Ibu? Bisa ya? Sudah mendengar kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, sekarang untuk yang di kelompok ahlinya, ya untuk kelompok 1 Gundia itu mendapatkan materi gaya intramolekul. Ya, sedangkan yang kelompok 1 Duyan sama Adele itu gaya antar molekul. Ya, untuk yang kelompok 2 yang Swarnata itu dia gaya antar intramolekul. Ya, kalau Mega dia gaya antar molekul. Ya, untuk yang kelompok 3 Trisna itu mendapatkan gaya intramolekul, sedangkan Dayu mendapatkan gaya antar molekul. Sudah jelas ya untuk kelompoknya masing-masing, kelompok ahlinya? Oke, bagus ya. Sudah. Jadi sekarang kalian bisa ke kelompok asal masing-masing ya. Kalian akan membicarakan mengenai gaya antar molekul sama gaya intramolekul ya. Kalian pokoknya jelaskan, terus kalian catat apa aja yang perlu ya. Kemudian di list-listnya itu penting ya. Ya silakan kalian ke kelompoknya masing-masing, kelompok ahlinya. Ya saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik Bu, berarti boleh pakai di grup WA ya? Oh boleh, boleh. Swarnata. Silakan saja ya, kalian mau pakai apa saja boleh untuk media komunikasi kalian. Terima kasih Bu. Iya. Apakah sudah selesai diskusi kalian? Bentar, Bu. Iya, Dayu. Lagi dikit Bu. Iya, silakan. Anak-anak ini sudah lebih dari 15 menit. Apakah kalian sudah selesai diskusi di kelompok kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sekarang kalian balik ke kelompok asal kalian. Ya, kemudian kalian jelaskan ya ke teman kalian mengenai materi yang kalian sudah diskusikan dan kelompok ahli kalian. Untuk waktunya saya kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Yuk, silakan. Mulai dari sekarang. Anak-anak ini sudah 15 menit. Apakah kalian sudah selesai mengajarkan teman kalian mengenai materi yang sudah kalian dapatkan? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Ya, bagus ya. Jadi di sini saya lihat tadi kalian bagus banget diskusinya ya. Jadi di sini sekarang kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi. Saya minta satu kelompok ya akan menjelaskan mengenai gaya intramolekul. Ya, satu kelompok gaya intramolekul, sedangkan satu kelompok lagi itu adalah gaya antar molekul. Ya, kalian jelaskan sejelas-jelasnya kalian. Contohnya kalian juga jelaskan ya. Untuk kelompoknya siapa yang mau maju sekarang untuk presentasi? Ada yang mau? Kelompok saya untuk antar molekul, Bu. Baik Dayu, bagus ya. Jadi untuk kelompok Dayu, kelompok Bapak ya Dayu?
Kelompok 3 ya? tiga, Bu. Ya, jadi kelompok 3 untuk gaya antar molekul ya. Ayo, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menjelaskan, saya perwakilan dari kelompok saya yang nanti akan disampaikan akan menjelaskan mengenai gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul merupakan gaya tarik elektrostatis yang timbul dari interaksi muatan muatan antar molekulnya. Antar molekul ini dipengaruhi oleh jarak pecahan antar molekul. Secara signifikan mempengaruhi interaksi dalam zat padat dan cairan. Perkembangan molekulnya akan saling berdekatan. Untuk gaya antar molekul ini akan menjadi penting hanya dalam kondisi tekanan yang spesifik karena molekul gas menentukan sifat fisik dari zat seperti pH, pH, kepadatan dan penguapan. Untuk gaya antar molekul saya jelaskan yang tadi diberikan mengenai mengapung di kutub di bawah cairan. Kalau menurut saya, setelah saya diskusi bahwa antar molekul yang membuat molekul yang lebih padat naik ke atas. Baik, terima kasih ya Dayu selaku kelompok 3 yang sudah menjelaskan mengenai gaya antar molekul ya. Sudah lumayan lengkap ya. Untuk selanjutnya satu kelompok lagi saya inginkan untuk menjelaskan gaya intramolekul. Siapa yang mau maju? Saya mau, Bu. Iya, Gundia kelompok 1 berarti ya. Ayo silakan. Gaya intramolekul itu perbedaannya dengan gaya antar molekul terletak sendiri. Nah, dia itu untuk menahan atom dalam molekul tertentu itu secara bersama-sama. Nah, untuk gaya intramolekul itu menjaga bentuknya molekulnya. Nah, misalnya untuk meskipun pilihan S sebagian mengganggu gaya itu antara molekul H2O padat, dengan demikian menyusun ulang dan mengubah S menjadi air cair, tapi dia tidak memecah molekul air itu sendiri. Gaya intramolekul itu mungkin bersifat ionik, kovalen, atau logam. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Gundia selaku kelompok 1. Sudah bagus menjelaskannya ya, sudah lumayan lengkap. Jadi untuk yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang kurang setuju dengan yang sudah disampaikan Dayu sama Gundia? Sudah jelas semua ya berarti ya? Tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau ada yang menyanggah pendapatnya Gundia sama Dayu. Oke, nah sekarang Ibu akan menanyakan satu hal ya terkait gaya intramolekul sama gaya antar molekul. Nah, sebelumnya kalian sudah mengerti yang sudah dijelaskan tadi Gundia sama Dayu, ada yang kurang mengerti? Bisa ditanyakan. Saya cukup mengerti, Bu. Bagus Dayu. Yang lain bagaimana? Sudah jelaskan ya? Saya juga, Bu, sudah. Oke, bagus ya. Saya sudah. Ya, terima kasih Duyan. Saya juga sudah. Ya, terima kasih untuk Suarnata ya. Jadi saya lihat sebagian besar sudah mengerti ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, kalau seperti itu kan sudah mengerti mengenai gaya intramolekul sama gaya antar molekul ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah mengapa titik didih dari H2O itu dia suhunya 100 derajat Celcius. Tapi kalau dia titik didih dari H2S itu dia min 59 derajat Celcius. Ya, padahal kalau kita lihat H2O sama H2S ya, itu sama-sama O sama S itu dia berada di golongan 6A ya. Nah, mengapa bisa titik didihnya itu jauh sekali? Ya, H2O itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang H2S itu titik didihnya min 59. Ya, mengapa bisa seperti itu? Menurut kalian bagaimana? Kenapa bisa dia perbedaan titik didih
titik didihnya sangat jauh. Ada yang bisa memberikan komentar terkait hal ini? Saya mau berkomentar, Bu. Ya, coba yang lain selain Gung Dia sama Dayu, saya pengen mendengar suaranya. Coba saya ingin menjawabnya. Iya, Suarnata silakan. Tadi suara kamu putus-putus makanya tadi saya nggak dengar. Ayo silakan. Oh iya, terkait tentang H2O sama H2U ya. Iya, betul. Menurut saya, mohon maaf jika salah, karena kenapa titik didih H2O lebih tinggi daripada H2S, karena bergantung pada jenis dan kekuatan gaya antar molekulnya. Nah, untuk H2O itu gaya antar molekulnya itu lebih kuat dibandingkan H2S, sehingga titik didihnya itu lebih tinggi. Iya, jawabannya sudah mendekati ya. Menurut kalian, selain Suarnata ya, saya ingin jawaban kalian. Menurut kalian gaya antar molekul apa yang terjadi di H2O tetapi tidak terjadi di H2S, sehingga H2O itu dia titik didihnya sangat jauh dibandingkan H2S? Menurut kalian apa yang membedakan? Tadi sudah dibilang sama Suarnata gaya antar molekul, betul gaya antar molekul, tapi yang mana ya? Kan ada gaya antar molekul, ada banyak jenisnya. Nah, saya ingin yang lain untuk berpendapat juga. Untuk Devina Mega, saya ingin mendengar suaranya nih ya. Menurut kamu nih, kenapa bisa H2O itu dia lebih tinggi titik didihnya dibandingkan H2S? Ya tadi sudah dibilang sama Suarnata, itu sudah benar ya. Dia ada gaya antar molekul. Nah, menurut kamu apa gaya antar molekul dalam H2O itu? Halo Mega, bisa mendengar suara Ibu? Mungkin sinyalnya, Ibu. Oh, mungkin sinyalnya ya. Oke, saya tanya yang lain aja kalau gitu ya. Kalau gitu Dian Sastika, saya ingin mendengar suaranya nih ya. Dian, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya. Menurut kamu bagaimana nih? Untuk H2O ini dia memiliki gaya antar molekul apa? Kalau menurut saya itu, Bu, untuk ikatan H2O itu memiliki ikatan antar molekul yang kuat, lebih kuat, Bu, ketimbang H2S, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, lumayan ya. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya tepatnya apa? Gaya antar molekulnya tepatnya apa? Jadi saya ingin kasih contoh ya kalian. Misalkan seperti ikatan hidrogen, kemudian ikatan gaya London, ya kemudian ada dipol. Nah, menurut kamu yang mana yang lebih tepat? H2O itu dia masuk ke gaya antar molekul yang mana? Pemain dipol, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Untuk pendapatnya sudah setuju dengan Dian atau ada pendapat lain? Mohon maaf Ibu, saya tidak mendengar jawaban Dian yang terakhir. Oh iya, jawaban Dian itu dia gaya dipol Trisna untuk yang H2O. Saya setuju Bu, gaya antar molekul H2O itu gaya dipol atau gaya van der Waals. Oke. Yang lain bagaimana? Setuju atau tidak setuju gitu jawabannya sekarang? Saya punya pendapat lain Bu. Oke, Gung Dia silakan. Menurut saya itu ada ikatan hidrogennya Bu. Ikatan hidrogen itu ikatan yang kuat, jadinya kalau ada ikatan hidrogen itu titik didihnya bisa tinggi. Seperti itu Bu. Mohon maaf kalau keliru. Iya. Jadi sini ada dua pendapat ya. Dan setuju. Ada dua pendapat. Ya, silakan Adelia. Ibu pengen mendengar suara kamu. Menurut saya juga ikatan hidrogen Bu, karena air merupakan senyawa yang polar. Iya. Jadi di sini ada dua ya, ada dipol sama ikatan hidrogen ya. Jadi menurut yang lain nih, yang tadi tidak menjawab, bagaimana? Yang setuju yang mana? Yang dipol atau yang ikatan hidrogen? Devina Mega nih baru masuk. Devina, pendapat kamu bagaimana?
Oke. Ya, mohon maaf Bu, tadi sinyalnya putus-putus Bu. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi saya langsung saja bilang ya. Jadi untuk H2O itu yang benar itu adalah itu ada ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan hidrogen kalian bisa lihat H2O itu dia antar dengan molekul H2O-nya itu dia berikatan sebenarnya. Itu ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu ikatan antara H ya dengan atom yang sangat elektronegatif seperti N, O sama F gitu ya. Jadi kalau misalkan H2O ya, H2O O-nya itu dia ikat ke H2O yang lain gitu. Ya. Kalau misalkan dengan H-nya sendiri ya, dengan H2O-nya dengan H dengan O-nya sendiri itu dia ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu disebut dengan gaya intramolekul gitu ya. Jadi bedakan ya antara gaya intramolekul sama antarmolekul. Kalau antarmolekul itu dengan molekul yang lainnya, molekul H2O yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi karena ikatan hidrogen itulah yang membuat dia menjadi titik didihnya tinggi gitu. Sedangkan kalau H2S tidak bisa. H sama S itu bukan ikatan hidrogen. Seperti itu ya. Sudah mengerti ya kalian? Sudah Bu. Baik Bu. Iya. Oke, nah segini saja ya untuk diskusinya. Sudah lumayan bagus kalian berpartisipasinya ya. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa baca-baca kembali terkait gaya antarmolekul sama gaya intramolekul ya. Jadi sekarang saya ingin untuk ketua kelas bisa memimpin doa ya. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu Natasha. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Sudah Bapak.